Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you all today? Fine? I'm fine. Okay then. Thank thank you. And Iya. Today kita bahas troublesome words ya, troublesome words. Beberapa kata yang buat masalah, arti buat masalah, sering mengecoh kita gitu ya. Ini part one, hanya enrichment. Nanti kita tambah-tambah lagi yang lain ya. Ehm, jadi nanti ada sekatakan bahwa yang kita bahas ini berhubungan dengan apa namanya peraturan grammarnya penggunaan kata ini gitu ya. Kalau di luar ini nanti ditemukan juga bahwa di percakapan colloquial language-nya itu di percakapan sehari-harinya kadang-kadang dilanggar juga oleh native speakers of English-nya. Tetapi karena ini di bicara grammar, maka di ranahnya kita harus ikuti gitu ya. Tapi kalau nanti pas when it is time for you to talk, ya, even to the native speakers of English, langgar aja, just break the law aja gitu ya, kan langgar aja, nggak masalah. Karena mereka juga kadang langgar ini gitu ya. Nah, jadi ini nanti bisa digunakan, bisa di apa peraturan ini bisa didapatkan di TOEFL. Mereka maunya gitu atau IELTS, maunya IELTS, maunya begitu gitu ya. Jadi diikutin aja peraturannya. Di luar ini langgar aja karena native speakers of English juga kadang juga tidak ngikutin ini gitu ya. Ayo kita bahas enough. Arti enough apa? Cukup cukup. ya, cukup, sufficient, okay? It can be used before or after a plural count noun atau a non count noun. Bisa digunakan dengan plural yang bisa dihitung atau kata benda yang tidak bisa dihitung, abstrak. Kalau dia dilekatkan, it is attached to a noun. Kalau dilekatkan dengan noun, maka enough ini ya coming before the noun. Jadi datang sebelum noun dia. Contohnya, we have enough tickets. Membacanya ini jangan tiket ya, ticket. Ingat sering kita jadi baca tiket, ticket ya. Jadi enoughnya datang duluan. Why? Karena tickets ini kata apa? Benda. We have enough tickets. Okay. Oh, We have enough time. Karena time juga kata apa? Benda. Maka enoughnya datang before the noun. Itu paham ya? Oke. Okay. Maka akan jadi berbeda kalau enough ini is attached to adjective. Kalau diletakkan dengan adjective, maka enoughnya datang setelahnya. Paham ya? Bukan sebelumnya. Kita mau bilang umpamanya nih, wah cukup hangat ya sekarang ini, enak cuacanya, cukup hangat untuk pergi berenang gitu ya. Cukupnya enough, hangatnya warm. Kita nggak bisa bilang it is enough apa warm, nggak boleh. Kenapa? Karena ini adjective. Jadi kalau adjective dilekatkan dengan enough, maka enough is coming after the adjective. If it is attached to a noun, so enough is coming before the noun, datang sebelum noun. Paham ya? Dia tidak cukup dewasa untuk melihat, menyaksikan hal-hal seperti itu. Old enough, kita nggak bisa bilang enough apa old ya gitu ya. Di luar TOEFL, di luar grammar ini juga harus begini. Yang ini yang tadi maksud saya, yang to dengan very itu yang kalau di luar grammarnya, di luar apa TOEFL atau dia bicara IELTS atau apa ya, maka itu kadang-kadang dilanggar. Kalau yang ini tetap sama, enough ini grammarnya begitu ya, di luar grammar juga begitu. Jadi ini harus dipatuhi ya. Oke. Okay? Any questions? Gak ada ya. Oke. Okay. Sekarang jawab ini coba. Are there? Ayo. Yang mana nih? Are there? enough cakes. Ya, jawabannya yang benar adalah are there enough cakes? Why is it so? Because cakes adalah apa? Kata Noun. kata benda, Noun. noun. Ya, that's why the answer is enough.
that is coming before the noun. Very good. Number 2, what is it? We Enough don't have participant. enough participants. Bukan participants enough. Why is it so? Because participants adalah kata Benda. benda. Bagus. So the answer is enough participants. Very good. Yang ketiga, he is Tall enough. tall enough. Very good. Why? Because tall is adjective. Very good. To change the bulb. What is it, bulb? Lampu pijar ya. Without getting on a chair. Dia cukup tinggi lah badannya untuk meraih lampu pijar itu ya. Karena mungkin mati dengan tanpa gunain chair. Okay, very good. Nah, sekarang kita ke to. Hampir sama, enough to ya. Kemudian nanti ada very ya. Okay. Nah, ini the word to means terlalu, excessively, artinya terlalu. To clause expresses cause. Katanya to itu mengekspresikan penyebab. Dan harus diikuti dengan infinitif. Kadang-kadang dibilang juga to infinitif, kadang-kadang dibilang to verb. Kadang-kadang gitu ya. Nah, itu dia. Secara grammar, secara grammar nih, maka kalau gunakan to, nih lihat, to ditambah adjektif tentu, maka nggak boleh titik, paham ya? Nggak boleh titik, harus ditambah to, ditambah apa? Kata kerja, to verb, atau disebut juga dengan to infinitive, gitu ya? Gitu. Jadi this tea is too hot, titik, nggak boleh. Maka apa mau diapain? This tea is too hot to drink, gitu ya? To drink. Jadi hot to drink, harus ada sesuatu di sini, to ditambah verb, nggak boleh titik. Paham maksud saya? Oke. Kalau umpama ada pertanyaan nih, umpama nih, kalau saya mau titik aja nggak boleh, nggak boleh. Oke. Kalau mau titik juga, maka gantilah to dengan apa? Very. Nah, ini dia udah ada. Dan very-nya juga nggak boleh ditambah to infinitive, gitu ya, nggak boleh ditambah. Jadi di sini nggak ada. The tea is very hot to drink, nggak. Kalau pakai to drink umpama di sini to drinknya, maka ganti dengan apa? To ya, diganti dengan to. Paham ya? Itu dia. Okay. It's too difficult to explain. The bulb is too high to reach. Okay. The food is too appetizing to eat. She is too naive to believe in his words. Nah, itu dia. Maka nggak boleh nggak ditambah itu. Nah, ini is very serious. Titik. Okay. You are very kind to me. It's very careful. Ini bacanya gimana ini? Semua dengar sebentar. Mudah-mudahan nggak ada yang salah ya. Bacanya gimana nih? Careful. Careful atau careful, yang mana nih? 3 syllable atau 2 syllable? Bacanya gimana? Careful atau careful? Kalau careful 2 syllable, care dengan full. Kalau 3 syllable, careful. Bacanya gimana nih? Bisa jawab? Yang 3 ya. 3 ya? 3 atau 2? Yakin? 3? Mana ini? Salah nggak apa, kan namanya belajar. It's okay. Nah, saya kasih tahu, bukan 3, hati-hati ya, bukan 3. Kebanyakan kita 3 nih. Kalau 3 kan coba hitung, careful gitu kan? Careful gitu kan? Nah, 3 salah, harusnya 2. Careful. Apa? Careful. Cepat, careful. Jangan 3 lagi ya. Oke. Nah, sekarang udah tahu. Very good. Sesering gitu ya, kalau ada sesuatu yang mengecoh pengucapan, maka cepat-cepat kita perbaiki. Oke. Apalagi nih kita lagi nih? Oh, ini lagi. Bacanya apa ini? No? Apa lu? Ini salah ucap. Nanti salah ucap bahaya ini. Bodoh, longer. Longer. Bagus tuh. Siapa longer yang bilang? Ada ge-nya ya. No, longer. Apa? No, longer. Ada ge-nya. Jangan no longer. Nanti lama-lama apa tadi?
Kacau ya, longor pula ya. Not any longer. Very good. Nah, ini semua sama, nggak ada beda. Mau pakai yang mana aja sama. Tapi ingat, kalau menggunakan any, maka pasti didahului oleh apa? Not. Kalau ada any-nya pasti ada apanya? Not. Maka salahlah kalau mengatakan not longer. Salah. Harusnya apa? No longer. Paham maksud Longer. saya? Nah, jadi kalau mau pakai not, jangan pakai langsung longer. Harus ada apa? Any, gitu ya. Oke. Jadi not any longer sama dengan not apa? Anymore sama. Jadi no longer sama dengan no more. Jadi ini bahasa Indonesianya apa ini? Tak lagi, apa? Tidak lagi, tak lagi. Nah, penggunaannya bisa menempati beberapa tempat di kalimat. Coba amati yang berikut ini ya. Aku tidak lagi apa nih? Ride a bike to work. Bekerja nggak pakai kereta lagi, nggak pakai kendaraan apa namanya kereta motor lagi, karena aku sudah punya apa mobil sekarang, kira-kira gitu ya. Maka dia bisa letakkan no longer-nya di sini. Aku tak lagi, I will no longer. Oke. Penempatan itu sama juga dengan yang begini di ujung dia. I will ride a bike to work no longer because I have a car now. Bisa di ujung, paham ya? Nah, jadi bisa diletakkan. Yang penting di sini positif, di sini negatifnya. Oke. Paham ya? Oke. Atau itu juga sama dengan ini. Ya ada 3 kemungkinan. Dia pakai any longer. Cuman harus didahului oleh apa? Not. I will not ride a bike to work any longer. Paham ya? Nah, Any gitu. longer. Any longer. Nah, itu dia. Kalau ada any longer, ada any-nya, pasti ada not-nya. Nah, sekarang kita coba. Gunakanlah no more atau anymore, ya. Letakkan ini, mereka yang berdua ini. Ada 3 kemungkinan kayak yang di atas. Menggunakan ini sama aja dengan ini, kan gitu kan. Bisa nanti diganti setelah selesai no more dan anymore-nya, bisa diganti dengan no longer, nggak masalah. Coba terjemahkan ini, ayo pelan-pelan. Salah nggak apa? Arif, No longer. no anymore, no more dulu ya. Berarti nggak usah no longer dulu, no more kan? Nanti bisa diganti dengan no longer samanya itu. No longer, kok no longer lagi jadinya. No more, so jadi latah. No more, tinggal apa tinggal? Kita pakai stay aja lah ya, stay ya. Stay sih lah ya, karena present ya. Stays here, oh gitu kan? Iya. Stays here atau stays in here boleh. Oke. Nah, ini ada 1 cara. Nah, sekarang ke cara kedua. Enggak pakai to bisa. Enggak lah, karena kata kerja ini kan. Oh. Ini kan kata kerja. Kalau sebuang lah ini. Umpama sebuang lah, gitu kan. Arif tinggal di sini, maka jadi gimana? Arif stays here kan, bener kan? Karena ini kata Oh iya. ya enggak. Apa tuh perkara nominal dengan verbal waktu itu kan? Oke. Nah, bagaimana dengan ini? Yang kedua, cara kedua kita apa pindahkan pula si nomonya ini. Arif, kemungkinannya gimana nih? Bisa. Tengok yang atas. No longer-nya di si yang pertama di ini, kemudian no longer-nya di ujung kan? Jadi gimana nih? Arif stays here no more. Very good. Arif stays here no more kan gitu. Oke. Terakhir kemungkinan ketiga Arif. Nah, yang mau pakai ini kan berarti anymore kan? Bagaimana menggunakan anymore di sini? Caranya gimana? Gimana kita bisa menggunakan anymore? Pasti ada apa? Pasti ada not. Cuman gimana nih? Gimana nih? Not stays here anymore. Apa gimana? Not stays here anymore. Not stay here gitu ya. Stay Iya. here. Iya, Any longer. anymore. Ah gitu.
Udah bagus nih, cuma dikit lagi salah, dikit aja. Grammarnya gimana nih? Ini udah penempatan udah mantap. Coba dikit lagi di sini dia. Di mana nih? It's not. Does not. Doesn't. Doesn't boleh dal. Doesn't. Does not Andi. atau doesn't stay here any. Anymore. Nah, ini bisa diganti dengan apa? Any Any longer. longer kan gitu. He does not stay here any longer. Arif stays here no longer. Arif no longer stays here. Paham ya? Nah, itu dia. Oke, good. Kita masih ada waktu. Oke. Another, the other, the others, other dengan others. Ini menyusahkan sering ya. Bentar ya. Gimana nih cara menguasainya? Ini banyak ini. Apa namanya? Bahasannya banyak ada. Ya, banyak bahasannya. Banyak bahasannya. Cuman sepikir ada satu cara bagaimana menguasainya dengan cepat. Mudah-mudahan bisa ya. Tapi tadi sebuat di bawah kok agak berserak ininya gambarnya. Nggak tahu setelah saya pakai yang di sini jadi berserak. Another, pokoknya kita bicara apa ini? Kita buat singkat ya, waktunya mepet. Yang lain apa? Lagi. Yang lain lagi. Yang lain lagi lah, yang lain lagi lah. Cuman yang lain lagi dalam bahasa Indonesia nggak ada masalah kan? Tetap gitu-gitu aja. Inggris masalah. Kenapa? Berubah-berubah dia. Another, kemudian apa? The other, kemudian the others, other, dan others. Paham? Nah, itu ya. Kita buat harus ada peraga. Sepertinya harus ada peraga. Tapi peraganya kok kayak agak berserak ya. Harusnya nggak kayak gini nih. Tapi kita coba pahami lah. Bentar ya. Nah, sebuah singkat. Waduh. Nah, lama ininya. Oke. Nampak kan? Bisa nampak? Nampak. Oke. Kita panggil aja namanya si Arif di sini ya. Si Arif ini di meja Arif ini. Di meja si Arif, ini kepalanya. Ini seharusnya nggak kayak gini gambar yang ini. Harusnya pulpen ini. Bentar ya. Jadi kenapa begini? Nah, ini kan pulpen. Kok jadi begini pulpennya? Si Arif punya pulpen. Jadi ini gurunya di depan meja gurunya. Di depan meja gurunya ada banyak apa? Pulpen ya. Nah, pilihan di samping ini nanti pilih sendiri ya. Boleh ditebak salah nggak apa-apa. Ada another pen, another one atau another atau yang ini ya. Banyak pilihan di samping ini. Nah, saya minta begini. Jadi ceritanya si Arif ini pulpennya bermasalah. Dia mau pinjam sama gurunya di depan. Oke, pulpennya banyak berserak. Jadi sebagai pembuka, "Sir, I have a problem with my pen. It is out of ink." Dia bilang, kehabisan tinta nih, "Sir. Sir, boleh minjam satu pulpennya nggak, Sir?" Dia bilang gitu. Ini ceritanya aja ya. Maka saya bilang, "Okay, no problem. Okay, may I have your pen, sir?" Ya, maka dikasihlah pulpennya berapa? Satu. Loh, kok nggak ada? Oh, hilang. Oke. Nampaknya kan? Oke. Kemudian ternyata pulpennya bermasalah juga. Bagaimana cara Arif dia mau minjem satu lagi? Dia bilang apa? Ayo pilih. Arif bilang apa sama gurunya? Another one. Sir, may I have another one? Lihat, another one boleh. Kemudian pilihannya lagi sama dengan another pen. Sama juga dengan another. Paham ya? Sama juga dengan another. Jadi you can say another pen, sir. May I have another pen, sir? Okay? Atau may I have another one, sir? Atau may I have apa? Another. Paham ya? May I have another. Jadi kita buat peraga aja. May I have another one, sir? Oke. Masalah lagi rupanya. Oke. Maka, sir, may I have another? Oke. Masalah lagi. Sir, may I have another one? Loh, mana hilang? Sir, may I have another? Terus gitu. Oke. Biar bisa cepat paham. May I have another pen? Dia nggak pakai one, pakai pulpen lagi dia balik. Boleh. May I have another one, sir? Oke. Capek may I bilang another pen? Dia pakai lagi. May I have another, sir? Rusak lagi. Nah, terakhir tinggal berapa pulpennya di atas mejanya sir ini? Di meja gurunya tinggal berapa? Tinggal satu. Bagaimana Arif ngomongnya? Sir, may I have pulpennya satu lagi lah, sir. Tisa satu. Nah, gimana nih? The other. Apa? The other. Iya, may I have the other boleh.
atau may I have the other one, atau bisa bilang juga si Arif, may I have the other apa? Pen. Maka bisa, sir, may I have the other pen, sir? Maka dikasih pulpennya. Atau sir, may I have the other one, sir? Maka dikasih pulpennya, tinggal satu sisa. Sir, may I have the other, sir? Maka boleh diambil satu lagi. Paham ya? Nah, itu dia. Udah. Oke. Nah, kemudian sebuat cepat aja ya. Tadi sudah sampai sini dulu. Dia minta satu lagi lah, tadi dia jelas ya, another pen, another one, another pen, another one, atau another saja boleh. Ternyata si Arifnya capek, lelah dia. Aduh, kok pinjam satu terus-terusan rusak gitu ya. Kenapa ya nggak aku ambil semua aja, sisa itu yang di atas mejanya itu. Oke, aku periksa aja sendiri nanti di mejaku. Sisanya 3 jamak ya. Ngapain minta satu-satu? Ku ambil aja semua. Nah, bagaimana cara Arif untuk agar se-nya ini memberikan semua pulpennya yang 3 sisa itu ke mejanya Arif? Arif ngomong apa? May I have The others. Iya, ini dia. May I have the others, atau may I have the other ones, atau may I have the other apa? Pens. Maka 3 langsung ini diberikan kepada siapa? Si Arif di mejanya. Paham ya? Jadi artinya apa? Kesimpulan begini. The itu apakah the other pen atau the other pens, jamak sisa tadi. Oke, the ini hanya muncul, sekali lagi. The ini hanya muncul untuk sesuatu yang sisa. Apa? Untuk sesuatu yang sisa. Sisanya nampak, bisa tunggal, ini dia. One. Bisa jamak. Kalau sisa jamak pakai the other ones atau the others atau the other pens. Sisa tunggal pakai the other pen, the other one atau the other. Paham ya? Nah, itu dia. Nah, bagaimana dengan penggunaan other pens? Loh, ini nggak ada the-nya. Gimana nih menggunakannya? Nah, coba kita lihat ke bawah. Mudah-mudahan nggak rusak. Ini dia. Oke, nggak ada di meja gurunya pulpennya. Jadi si Arif ini di meja gurunya di depan nggak ada pulpen. Kemungkinan besar, kemungkinan ya, karena kan guru biasanya punya pulpen, ada di tas gurunya. Si Arif hanya meraba-raba dalam pikirannya. Paham ya? Dari sini bisa dipahami ya. Meraba-raba dalam pikirannya kali-kali. Faisal ini punya pulpen nih di tasnya nih. Aku pinjamlah. Kan gitu kan? Bagaimana? Nah, sekarang sebuat lagi cerita. Bagaimana cara Arif pinjam satu pulpennya? Kali-kali ada. Ya, mungkin ada meraba dia. Faisal minjam pulpennya lah satu. Bentar ya Arif, saya lihat dulu dalam tas. Tadi pinjam berapa? Satu ya? Iya. Bagaimana? Satu lah dikasih, umpama udah satu dikasih. Oh ada, satu diberi. Oke, rusak lagi. Oke. Nah, bagaimana cara Arif meminta satu lagi? Kali-kali ada dalam tasnya. Ayo jawab. Kira-kira gimana ya? May I have? Sir, may I have? Bisa? Tetap apa? Another one. Ya, tetap another. Ini kelebihan another. Bisa nampak satu, bisa juga nggak nampak. Pokoknya minta satu lagi. Maka dia bisa bilang, sir, may I have another pen, sir? Oke, dikasihlah satu. Sir, may I have another one? Ini pakai one, kasih lagi satu. Loh, kok hilang? Kok jadi besar? Tasnya yang dikasih. Astagfirullah. Ada aja. Oke. Mau ngasih pulpen kenapa ngasih tas ya? Oke. Maka dikasihlah satu. Sebentar ya. Dia selesai ini. Oke, dikasihlah apa tadi ini pulpennya satu ya, dikasih satu. Jadi itulah another one, another pen, another gitu tadi. Oke. Nah, si Arif mikir,
bagaimana aku bisa dapat jangan satu aja ya dari Faisal umpama gitu. Pokoknya dikasih Faisal nggak satu, kali-kali ada, tetap dalam konteks kali-kali ada dalam tasnya. Boleh may I have apa? Agar si Faisal se-nya ngasihnya 2 kek, 3 kek, atau pokoknya lebih lah dari 1. Maka bisa bilang apa? Ayo, jamak pokoknya. Maka Others. ini others. Enggak ada the-nya ya, others. Maka dikasih lah gini. May I have other pens? May I have other one? Boleh ya? Atau may I have others? Bentar ya, tetap bilang bentar, kali-kali ada. Maka sekasih 2. Ini nggak bisa sekaligus 2 ngasih ya. Nah, sekasih umpama 2 lah. Ini kita anggap 2. Ini soalnya dikliknya biasanya bisa 2-2. Ini kok nggak bisa ya. Ini sekali 2 lah ya sekasih. Umpama tadi gini ya, dianggap sekali 2 ngasihnya. Oke? Nah, cari lagi. May I have others lagi, dia bilang other pens, maka dikasih 3 sekaligus. Ya kah? Dikasih 3. Ini kita anggap 3 ya. 3 sekaligus dikasih lah gini. Sekaligus 3 dikasih. Loh. Ulang lagi. Oke. Setelah 3 dikasih, gue ditanya lagi. Kemudian ditanya lagi, ada lagi pulpennya, may I have others? Andaikan, ini andaikan agak susah ya. Dan ininya soalnya agak payah. May I have others lagi katanya. Andaikan dalam tas ini nggak ada. Andaikan dalam tas ini tidak ada. Maka saya akan bilang habis, kira-kira gitu ya. Finished, selesai, nggak ada, dalam tasnya kosong. Nah pertanyaannya, adakah kesempatan si Arif untuk pakai the? Setanya, adakah kesempatan si Arif untuk pakai the? Oh, kelihatan. Tidak ada, karena tidak kelihatan. Paham ya? Tidak kelihatan. Nah itu dia. Nah itulah kegunaan others tadi, atau other ones, atau other pens. Tidak pakai the. Paham ya? Dan yang terakhir other juga, tapi ini khusus hanya digunakan untuk apa? Kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah gunakanlah other. Sering salah pakai another. Ini sering jadi soal ya. Dibuatnya gini soalnya. Another water, umpama air ya. Another water. Salah. Kenapa? Another hanya bisa untuk benda yang bisa dihitung. Paham ya? Another glass, another car, another pen, gitu. Oke. Jadi ini hanya bisa untuk yang dihitung. Kalau other untuk benda yang tidak bisa dihitung. Minta airnya lagi lah, yang air ini yang kotor nih airnya, ada karaknya umpama gitu. Oke, may I have other water please? Sama waiter gitu ya. Atau boleh bilang pakai some. May I have some other water please? Dia bilang gitu. Jadi boleh pakai some other atau other gitu ya. Jangan pakai another. Boleh pakai another untuk water tapi gelasnya. Paham ya? May I have another glass of water please? Nah gitu ya. PR-nya mana tuh yang di bawah? Mana nih? Ya. Kerjakan ini ya, ini 1 sampai 10. Nanti saya tunggu ya. 1 sampai 10 tinggal pilih A, B, C, D. Kemudian isilah ini dengan bentuk other. Kan banyak tadi bentuk other ya. Kita ambil satu dulu lah. Pulpen ini enggak macet lah. Pulpen ini isn't working. Please give me apa nih? Yang singular. Tolong berikan aku satu lagi. Tentu please give me another one. Atau please give me another, gitu kan? Atau please give me, because we are talking about pen, please give me another pen. Paham ya? Another pen. Nah itu. Dan kerjakan yang lainnya ini. Tergantung ada petunjuk-petunjuknya, gitu ya. Hati-hati mengerjakannya. Dikirim nanti, Sir. Kirim kemana? Ya kesel lah. Jadi kemana? Enggak, itunya PDF-nya nanti. Insya Allah dikirim, nanti dikirim. Oke. Sekirim ke mana ini ya? Ke grup aja lah ya? Ke grup yang itu ya? Ya, grup 11 ya. Ya, grup 11 itu aja, nanti kirim ke situ.
Oke lah, ditunggu aja. Okay, that is it for now. I think time is up ya. Habis waktu kita. Okay, I hope you can understand what we have been through. That is it for now. See you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.